Oke, mari kita langsung selami ini. Eskalasi perang drone, minyak, strategi, dan dampak kemanusiaan. Hari ini kita bakal membedah sebuah kejadian besar secara visual. Kita akan melihat gimana eskalasi dramatis dalam perang proksi ini terjadi, dampaknya ke infrastruktur energi, dan tentu saja realitas kemanusiaannya. Yuk, kita langsung lihat datanya. 397. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah jumlah drone Ukraina yang diklaim oleh Kementerian Pertahanan Rusia telah mereka cegat. Dan yang bikin angka ini benar-benar mencengangkan adalah rentang waktunya. Ini bukan total intersepsi dalam seminggu atau sebulan ya, tapi cuma dalam satu malam aja, tepatnya di Jumat malam waktu setempat. Coba bayangin deh skala logistik dan koordinasi militer yang dibutuhin buat meluncurkan dan kemudian menangkis hampir 400 pesawat tak berawak secara bersamaan. Ini ngasih kita gambaran instan tentang seberapa intens peperangan udara di era modern sekarang. Nah, ketika ratusan proyektil ini saling berbenturan di udara, puing-puingnya jatuh dan jadi ancaman nyata di darat. Menurut pihak berwenang Rusia, bukan cuma serangan langsungnya aja yang bahaya, tapi serpihan dari drone yang udah dicegat ini juga bawa dampak destruktif. Puing-puing inilah yang kemudian memicu kebakaran hebat di beberapa kilang minyak paling vital di Rusia. Jadi, walaupun sistem pertahanan udaranya berhasil merespons dan mencegat, efek kerusakannya tetap aja nyentuh daratan. Nah, apa yang benar-benar menarik dari slide ini adalah kita melihat langsung aksi di lapangan. Bagian 1, kilang minyak Rusia terbakar, sebuah tindakan langsung. Mari kita petakan lokasinya. Serangan ini ternyata nggak cuma terpusat di satu titik aja. Kita melihat ada 2 wilayah utama yang dilaporkan kena dampaknya. Di satu sisi kita punya wilayah Krasnodar di bagian selatan Rusia yang merupakan rumah bagi kilang minyak Ilski. Terus di sisi lain ada wilayah Samara, tempat berdirinya kilang minyak Syzran. Lewat perbandingan geografis ini kita bisa lihat seberapa luas jangkauan operasi militernya. Fakta bahwa 2 wilayah ini disasar barengan dalam rentang waktu yang berdekatan ngebuktiin skala operasional dan seberapa jauh penetrasi serangan ini ke dalam wilayah Rusia. Tapi di tengah kekacauan itu, respons darurat di sana rupanya bergerak cepat. Kalau kita merujuk pada laporan resmi otoritas setempat, mereka ngasih pembaruan yang mengonfirmasi kalau semua kebakaran di kilang minyak tersebut udah berhasil dipadamkan. Respons cepat ini jadi indikator krusial buat ngukur kesiapan fasilitas strategis mereka dalam menghadapin kondisi darurat tingkat tinggi, sekaligus nutup babak awal dari rentetan insiden di malam itu. Sekarang kita masuk ke bagian 2, target strategis militer Ukraina dan motivasi di baliknya. Pertanyaannya, kenapa kilang minyak yang jadi incaran utama? Dan grafik ini dengan sangat brilian mengilustrasikan bobot ekonomi dari target yang lagi kita bahas. Kita nggak lagi ngomongin pom bensin biasa ya, ini bener-bener urat nadi industri. Kilang Ilski itu punya kapasitas ngolah lebih dari 6 juta metrik ton minyak setiap tahun. Sementara kilang Syzran jauh lebih gede lagi, kapasitasnya nyampe 8,5 juta ton per tahun. Kalau kamu gabungin 2 angka ini, kamu lagi ngelihat porsi raksasa dari kapasitas energi yang menggerakkan ekonomi suatu negara. Menghantam fasilitas ini sama aja dengan menghantam langsung mesin perekonomiannya. Buat benar-benar paham motifnya, kita perlu dengar langsung dari pihak yang ngelakuin serangan. Kiev dengan terbuka nyatain alasan mereka nyerang infrastruktur energi ini. Mengutip dari pernyataan mereka, langkah ini secara spesifik disebut sebagai sebuah upaya untuk menghancurkan sumber daya Rusia guna mendanai militernya. Penting banget buat kita catat ya, ini murni dibingkai sebagai strategi militer Ukraina. Logika mereka simpel, potong aliran pendapatan dari minyak, maka kamu memotong dana operasi militer di garis depan. Ini jelas sebuah peperangan asimetris, di mana ekonomi jadi medan pertempuran utamanya. Jadi, poin krusialnya adalah melihat gambaran makronya. Kita masuk ke bagian 3, skala serangan udara terkini, melihat reaksi dan skalanya. Semuanya terjadi dengan ritme yang benar-benar cepat. Coba kita urutkan kronologinya. Dimulai pas Jumat malam, gelombang pertama terdeteksi pas hampir 400 drone masuk dan dicegat di berbagai area. Terus, pas dini hari, situasinya makin memuncak waktu kilang-kilang minyak di Samara dan Krasnodar dilaporkan terbakar, entah karena hantaman langsung atau kejatuhan puing-puing. Dan cuma dalam hitungan jam, tepatnya di Sabtu pagi, apinya udah berhasil dipadamkan dan birokrasi mulai ngeluarin pernyataan resmi. Seluruh siklus eskalasi militer ini, dari mulai diserang, memuncak, sampai ditangani, semuanya terjadi cuma dalam beberapa jam aja. Ini nunjukin seberapa ngebutnya dinamika perang modern saat ini. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini berkembang ke realitas yang lebih berat. Bagian 4, dampak nyata dan korban. Ini tentang dampak kemanusiaannya.
Hukum aksi reaksi dalam konflik ini terus berlanjut. Bertepatan dengan serangan drone Ukraina tadi, ada laporan soal serangan balik dari Rusia di hari Jumat yang sama. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Administrasi Militer Regional Ukraina, serangan ini ngehantam distrik Brovary. Area ini lokasinya ada di timur laut Kiev, ibu kotanya Ukraina. Ini bukan lagi sekedar area industri yang terisolasi, ini adalah wilayah yang letaknya persis di pinggiran denyut nadi kehidupan warga sipil. Angka berikutnya ini benar-benar bawa dampak nyata dari konflik ini ke hadapan kita. 3. Menurut laporan resmi setempat, serangan di distrik Brovary tadi merenggut 3 nyawa manusia. Dan yang bikin realitas ini makin tragis, 1 dari 3 korban tewas itu adalah seorang anak-anak. Di luar korban jiwa, dilaporkan juga ada 3 orang lain yang mengalami luka-luka. Ini adalah pengingat keras buat kita semua, bahwa di balik setiap statistik konflik, selalu ada manusia, keluarga, dan rasa kehilangan yang gak bisa diukur cuma pakai angka semata. Layanan darurat negara Ukraina kemudian ngasih rincian lebih lanjut yang bawa kita langsung ngelihat apa yang terjadi di titik jatuhnya serangan. Dokumentasi mereka nyatat kerusakan spesifik di sebuah desa bernama Puhivka yang hancur di sini bukan fasilitas militer, tapi ruang lingkup kehidupan warga biasa. Sebuah rumah 2 lantai hancur berkeping-keping, 2 mobil keluarga hancur total, dan ada bangunan non-perumahan yaitu sebuah gudang yang hangus dilalap api akibat puing proyektil. Kayak ginilah wujud asli konflik ini di lapangan. Serangan-serangan ini nggak cuma ngincar infrastruktur bernilai jutaan dolar, tapi juga ngancurin properti dan ruang hidup keluarga sehari-hari. Kita udah melihat kedua sisi koin dari penjelasan hari ini. Di satu sisi, ada serangan presisi berskala besar ke infrastruktur energi nasional yang niatnya memutus dana operasi militer. Tapi di sisi lain, kita ngelihat rumah yang hancur dan nyawa tak berdosa yang terenggut di pinggiran ibu kota. Yang akhirnya bawa kita ke pertanyaan penting ini. Ketika taktik pertempuran beralih jadi perang proksi ekonomi raksasa yang menargetkan infrastruktur di kedua negara, siapa sih yang pada akhirnya harus nanggung beban paling berat? Ini realitas yang sangat kompleks. Terima kasih udah ngikutin penjelasan analisis kali ini. Semoga pembedahan data ini ngebantu kamu ngelihat rentetan peristiwa ini dengan lebih jernih.